Video kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat combo box bertingkat, atau sering juga kadang disebut orang itu combo box dinamis. Artinya seperti ini ya teman-teman. Misalnya saya memiliki satu buah combo box yang berisi provinsi. Selanjutnya misalnya saya pilih provinsinya, contohnya Sumatera Utara misalnya ya. Maka nanti akan ditampilkan kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Inilah dia kabupatennya yang ada di Sumatera Utara. Nah, apabila saya pilih misalnya provinsinya Kalimantan Selatan, maka nanti di combo box yang kedua akan ditampilkan kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan. Jadi, itulah inti dari tutorial kita kali ini, membuat combo box bertingkat, atau sering juga disebut orang dengan combo box dinamis. Oke, kita mulai saja. Pertama ya seperti biasa, kita masuk ke developer, kemudian Visual Basic. Selanjutnya kita buat sebuah form dengan cara klik Insert User Form, kemudian pilih User Form. Nah, di sini ada formnya. Tentu kita akan buat dua buah combo box. Yang pertama ini combo box yang pertama yang ini. Kemudian ini bisa kita copy saja, kita buat combo box yang kedua seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menulis labelnya. Misalnya di sini saya buat itu provinsi ya. Captionnya saya ganti jadi provinsi. Kemudian di sini saya copy aja, saya paste, di sini saya buat kabupaten ya. Captionnya ganti menjadi kabupaten. Enter. Nah, perhatikan name-nya, klik combo box yang pertama, name-nya itu combo box 1 ya. Yang kedua ini combo box 2. Nah, selanjutnya kita buat codingnya atau scriptnya dengan cara double klik di form ini. Ini sebelumnya sudah pernah saya buat scriptnya ya di video saya sebelumnya, tapi nggak ada salahnya kita ulang. Pilih yang ini ya. Selanjutnya pilih aktif yang ini. Yang ini yang klik hapus saja. Selanjutnya di sini kita buat codingnya. Apa codingnya? Kita tentukan baris terakhirnya ya. Macam biasa ya, baris terakhir. Kemudian di sini di atasnya harus kita buat sebuah variabel untuk menentukan baris terakhirnya, nantinya variabelnya dim baris underscore terakhir ya. Selanjutnya, setelah kita buat variabel dengan nama baris terakhir, maka di user form ini aktif ya, jangan klik ya. Ini aktif, tadi udah saya ganti ya. Nah, ini aktif, ini hapus. Kita hapus. Di sini dia kita buat menjadi baris terakhir ya, terakhir. Itu sama dengan sheet 1 ya. Kita menggunakan sheet 1 yang ini ya. Kita gunakan sheet 1 yang ini. Ini dia. Nah, ini kita ambil sheet 1 dan kolom pertama yaitu kolom A ya. Berarti di sini kita buat sheet 1 titik cells. Nah, ini dia. Kemudian kita buka kurung. Itu row ya. Baris titik count ya. Count baru koma 1 karena kita menggunakan kolom yang pertama yaitu kolom provinsi. Kemudian kita buat perintah n xl ya, udah saya jelaskan sebelumnya, ini up titik row. Selanjutnya kita enter. Kemudian kita lakukan perulangan dengan menggunakan for i sama dengan, kita lihat baris keberapa dia. Ini baris keempat, dari sini mulainya. Berarti baris keempat.
berarti for i sama dengan 4 to baris terakhir ya, terakhir. Oke, kemudian kita enter, kita tutup dengan next i ya, next i ya. Selanjutnya di tengah ini kita buat, akan kita tampilkan nanti di combo box pertama isi daripada sheet 1 ini, yaitu provinsi ya, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Nanti itu yang tampil. Berarti di sini kita buat combo box 1 ya. Titik add item. Kemudian kita panggil sheet 1 ya. Sheet 1. Kemudian titik sales. Ini dia. Kemudian buka kurung, perulangannya yaitu i ya. Kemudian kolom pertama yaitu kita ketikkan 1 titik value. Oke, sekarang kita simpan, coba kita ini kita simpan ya. Kita simpan di dokumen ya, Excel makro. Ini ya makronya kita buat ya, save. Oke, udah kita simpan makronya. Selanjutnya coba kita runningkan debug ya. Dimana debugnya kita cek. Di sini ya errornya. Masalahnya di row ini ya, harusnya pakai S ini ya. Ini dia. Oke, kita simpan, jalankan, run, lihat hasilnya. Nah, sudah tampil. Cuman kalau kita klik Sumatera Utara, di sini tidak tampil apa-apa ya teman-teman. Maka kita harus tampilkan di sini ya, di kabupaten ini. Provinsinya kita pilih, kita tampilkan kabupatennya. Oke, berarti kita double klik di mana ya, di provinsi ini double klik. Nah, udah change dia. Kalau kita pilih ya, berarti kita buat seperti ini. Baris terakhir itu sama yang kita buat sebelumnya ya. Nah, ini kita copy saja. Kita copy, kita letakkan di sini. Ya, tetapi berbeda ya. Perbedaannya ini kita ganti menjadi sheet 2 karena nanti akan ditampilkan di combo box 2. Maka yang kita gunakan datanya itu adalah data sheet 2. Nah, ya, bukan data sheet pertama karena kita ingin menampilkan kabupatennya. Oke, sheet 2. Nah, di sini adalah kolom yang kedua. Kenapa kolom kedua? Kita cek di sini. Di sini ya, sheet 2. Ini kolom kabupaten. Kolom kabupaten ini adalah kolom kedua. Kolom pertama itu provinsi, kolom kedua itu kabupaten. Makanya saya buat ini kolom kedua. Oke, selanjutnya perulangannya saya gunakan for ya, for i ya, for i sama dengan baris keberapa ya. Kita lihat kok sheet yang kedua. Sheet yang kedua itu ini baris keempat ya, berada pada baris keempat. Kita buat di sini baris keempat sama dengan yang ini ya. Yang ini sama. For i sama dengan 4 to baris terakhir ya, baris terakhir. Selanjutnya kita next i ya, kita next i ya. Kita next i ya di sini ya. Next i seperti ini. Oke. Selanjutnya di antara for i sama next i kita masukkan datanya nanti ya di combo box 2 dengan perintah combo box 2 titik add item. Kemudian sheet berapa ya? Kita ambil sheetnya, berarti combo box 2 titik add item, kemudian sheet 2 ya. Kita ambil sheet 2.
seed 2, kemudian titik sales. Ini dia. Selanjutnya kita buka kurung i ya, kena menggunakan for i ya, i-nya. Kita ambil kolom keberapa? Kolom kedua. Kabupaten berada pada kolom kedua pada sheet 2. Kita cek. Ini kabupaten. Nah, kolom kedua. A kolom pertama, B kolom kedua pada sheet 2. Maka ini buat sheet 2. Nah, ya gitu dia ya. Artinya nanti kita akan tampilkan di combo box 2 kabupatennya. Coba kita cek. Sini kita buat Sumatera Utara ya. Muncul ya. Tapi ini muncul semua ya. Harusnya Sumatera Utara kita pilih. Yang Sumatera Utara aja yang muncul sini. Misalnya Kalimantan Selatan kita pilih. Maka di sini semua Kalimantan Selatan. Nggak ada kabupaten yang lain. Yaitu yang ada hanya kabupaten yang berada pada Kalimantan Selatan. Berarti kita harus pakai logika if nantinya di sini ya, supaya bisa tampil nanti sesuai dengan provinsinya. Kalau provinsi Sumatera Utara berarti yang tampil hanya kabupaten yang berada pada provinsi Sumatera Utara saja. Oke, sekarang kita buat skripnya dengan menggunakan logika if ya, apa perintah if ya maksud saya. Tapi sebelumnya kita buat sebuah variabel, namanya kita buat variabelnya dim check ya, dim check string ya, misalnya gitu ya. Kemudian di sini berarti harus kita buat perintahnya. Perintah apa? Perintah if-nya. Tapi sebelumnya kita buat dulu variabel check tadi sama dengan itu sheet 2 ya. Kemudian titik sel ya. Titik sel. Kemudian buka kurung i, koma. Kita ambil dari kolom pertama. Ini ya. Kita ambil dari kolom pertama ini. Artinya jika ya, kita baca ini, jika nanti kita gunakan cek ini, jika kolom combo box pertama dipilih, maka akan tampil kabupatennya di combo box kedua. Gitulah kira-kira logikanya. Berarti kita ambil adalah kolom pertama. Kemudian titik value ya. Baru di sini pakai if buka kurung if check ya, sama dengan combo box. Mana combo box? 1 lah ya pastinya ya. Nah, maka jika combo box 1 dipilih gitu, atau dipilih lah, maka akan tampilkan kabupatennya di combo box 2 gitu ya. Akan tampilkan kabupatennya di combo box 2. Maka di sini harus kita akhiri dengan end if. Oke. Sekarang coba kita tes ya. Berhasil apa enggak? Oke, kita cek Sumatera Utara. Sumatera Utara aja yang tampilkan teman-teman. Tidak ada yang lain ya. Coba saya pilih Kalimantan Selatan. Loh, yang saya pilih kabupaten asahannya kok muncul ya? Ini yang harus kita perbaiki. Tapi yang bawahnya udah benar. Ada Kabupaten Toba ya, tapi muncul kabupaten asahannya. Contoh saya pilih Kabupaten Toba lagi, saya pilih Jawa Barat. Muncul nggak di sini? Muncul Kabupaten Toba. Sama kabupaten asahan, harusnya jangan muncul. Bagaimana caranya? Kita coba caranya ya teman-teman ya, supaya tidak muncul dianya. Iya, kita masuk ke skripnya. Kita tambahkan perintah yang namanya clear. Di sini aja nambahin clearnya ya. Combo box berapa yang mau di clear? Combo box yang kedua lah. Clear. Cukup ini aja perintahnya. Ya. Oke. Kita simpan, jalankan. Kita
Kita tes lagi ya, apakah seperti itu lagi atau tidak. Sumatera Utara saya pilih misalnya. Nah ini, udah benar Sumatera Utara, saya pilih Kabupaten Asahan. Nah, coba saya tes Kalimantan Selatan. Harusnya Kabupaten Asahan yang saya pilih tadi tidak akan muncul. Nah, bener ya, tidak akan muncul Kabupaten Asahannya. Saya pilih Kabupaten Tanah Laut untuk Kalimantan Selatan, tapi saya pilih Jawa Barat. Harusnya tidak muncul ya. Nah, tidak muncul kabupaten apa tadi? Tanah Lautnya tidak muncul. Nah, ini hanya 3, Jawa Barat 3 ya. Siaga Banjar mana tadi? Sorry. Ciamis betul, Garut, Cianjur. Hanya sebagai contoh ini ada 3 saya buat ya. Sebenarnya banyak sih, cuman sebagai contoh aja saya buat 3. Oke, cukup gampang kan teman-teman? Skripnya cukup pendek. Inilah skripnya. Yang perlu teman-teman catat ini. Ini artinya gini, jika combo box 1 dipilih, maka tampilkan apa yang ditampilkan kabupaten di combo box 2. Karena yang diambil dari kolom kedua. Ini kolom ini. Sheetnya sheet 2, bukan sheet 1 ya, karena kabupaten itu berada pada sheet 2. Oke ya teman-teman. Ini udah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ini yang diingat, ini adalah barisnya ya, baris yang ada pada ini, baris pada sheet 2, yang ini pada sheet 1. Ingat ya teman-teman, ini sheet 1, ini sheet 2. Ingat aja combo box ini ya. Nah, ini combo box 2 berarti sheet 2 ini sheet 2, lihat. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya jawab dalam bentuk video tutorial selanjutnya. Kalau nggak bisa saya jawab, mohon maaflah sebelumnya ya, karena keterbatasan ilmu saya. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.